belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri. Ini materi pembelajaran 5, ada di halaman 91 sampai dengan 101. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 5, ayo membaca. Berlatih mandiri. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian Siti dan Lani. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri. Perhatikan kembali gambar Siti dan Lani di atas. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Siti dan Lani? Nanti anak-anak bisa mencermati kembali. Tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti dan Lani adalah tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, papan nama, tanda lokasi, bed daerah, tanda jabatan, tanda barung, dan tanda kecakapan khusus. Apa saja persamaan dan perbedaannya? Tuliskan persamaan dan perbedaan pada tabel berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak, dimulai dari persamaannya. Siti dan Lani sama-sama memakai tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi, bed daerah, tanda barung, dan tanda kecakapan khusus. Sedangkan perbedaannya, Siti mengenakan papan nama dan tanda jabatan, sedangkan Lani tidak mengenakan. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Siti memiliki tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Mari mengenal sifat persegi panjang melalui kegiatan berikut ini. Perhatikan gambar persegi panjang berikut ini. Ada persegi panjang 1, persegi panjang 2, dan persegi panjang 3. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat dari bangun persegi panjang. Siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi panjang. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Kita mulai dari persegi panjang 1 anak-anak. Ada persegi panjang A, B, C, D. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Sisi AB yang di bawah sini anak-anak. Selanjutnya ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Sisi CD yang ada di atas ini. Selanjutnya ukur sisi AD menggunakan tali lalu potong. Sisi AD yang ada di sebelah kiri anak-anak. Dan ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Sisi BC yang ada di sebelah kanan. Tempelkan tali pada tabel berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Ini sisi AB, potongan talinya kita tempel.
sisi CD potongan talinya kita tempel, sisi AD potongan tali kita tempel, dan sisi BC potongan tali kita tempel. Kalau kita cermati di sini, potongan tali pada sisi AB dan CD ini sama panjang, AD dan BC ini juga sama panjang. Ini perlu anak-anak ketahui bahwa sisi AB dan CD berhadapan, sisi AD dan BC juga berhadapan. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan CD dan sisi AD sama dengan BC. Lalu ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Baik, sekarang kita ukur pojok dari bangun persegi panjang ini menggunakan pojok siku-siku di sini anak-anak. Ini tepat, ini sudutnya siku-siku. Boleh dimulai dari sudut yang di titik B di sini, selanjutnya titik C di sini, titik sudut D dan juga titik sudut A. Nanti akan ditemukan bahwa keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Keempat sudutnya sama, yaitu berupa sudut siku-siku. Lakukan kegiatan yang sama untuk persegi panjang 2 dan 3. Lanjut ke persegi panjang 2 anak-anak. Di sini ada persegi panjang A, B, C, D. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong sisi yang bawah anak-anak. Selanjutnya yang berhadapan yaitu sisi CD. Ini ukur menggunakan tali lalu potong. Lanjutnya sisi AD di sini sebelah kiri. Ukur menggunakan tali lalu potong. Lanjut sisi BC di sini anak-anak sebelah kanan. Ini ukur menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Sisi AB potongan tali kita tempel, sisi CD potongan tali kita tempel, sisi AD potongan tali kita tempel, dan sisi BC potongan tali juga kita tempel. Kalau kita cermati, sisi AB dan CD ini berhadapan, potongan talinya sama panjang. Sisi AD dan BC ini berhadapan, potongan talinya juga sama panjang. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan CD dan sisi AD sama dengan BC. Ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Di sini pojok siku-sikunya nanti akan ditemukan semuanya, keempatnya ini anak-anak, keempat sudutnya ini berupa sudut siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, dan sama dengan sudut D. Lanjut ke persegi panjang 3 anak-anak. Ada persegi panjang A, B, C, D. Ukur panjang sisi AB yang bawah ini dengan tali lalu potong. Lanjut sisi CD kita ukur lalu potong. Selanjutnya lagi sisi AD anak-anak sebelah kiri, ukur menggunakan tali lalu potong. Dan yang terakhir sisi BC di sini, ukur dengan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Baik, selanjutnya kita tempel potongan tali sisi AB, sisi CD, sisi AD, dan juga sisi BC. Kalau kita cermati, panjang sisi AB sama dengan CD di sini berhadapan anak-anak. Panjang sisi AD di sini sama dengan BC. Sama dengan potongan talinya anak-anak. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan CD dan panjang sisi AD sama dengan BC. Ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Nanti akan terbentuk anak-anak, kalau anak-anak nanti mempraktikkan, akan terbentuk keempat pojoknya ini berbentuk sudut siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan besar sudut B, sama dengan besar sudut C, dan sama dengan besar sudut D. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan sebelumnya.
Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi panjang. Apakah persegi panjang merupakan bangun segi 4? Ya, karena persegi panjang mempunyai 4 sisi. Bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama. Bagaimana ukuran besar sudutnya? Keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Buatlah simpulan sifat persegi panjang dari kegiatan tersebut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda perlu kerjasama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Lanjut ke materi, ayo membaca anak-anak. Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Ayo berlatih anak-anak, warnailah bagian perisai lambang negara berikut. Warnailah sesuai dengan sila Pancasila. Baik, dimulai dari yang pertama anak-anak, ini berwarna hitam, sila ke-1 melambangkan keabadian. Selanjutnya, sila kedua di sini berwarna merah, ini melambangkan keberanian. Selanjutnya, sila ketiga di sini berwarna putih, melambangkan kemurnian anak-anak dan kesucian. Selanjutnya, sila keempat berwarna merah, ini melambangkan keberanian, dan sila kelima warna putih yang berarti kemurnian dan kesucian. Isilah tabel berikut dengan benar. Ibu memberi contoh. Sikap atau perilaku beribadah sesuai dengan sila ke-1 Pancasila, lambangnya adalah bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, memberi bantuan kepada orang yang kesulitan, ini lambangnya rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, memberi kesempatan semua anggota tampil, lambangnya padi dan kapas, bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perilaku mendamaikan teman yang sedang berselisih. Ini berarti menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lambangnya kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, membersihkan kelas bersama-sama berarti bekerja sama sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lambangnya pohon beringin, bunyi silanya Persatuan Indonesia. Apakah kamu pernah melakukan salah satu sikap tersebut di atas? Coba tuliskan pengalamanmu. Tuliskan pula sila Pancasila yang sesuai dengan pengalamanmu. Baik, Ibu memberi contoh. Saat berlari-lari, tangan Rama berdarah karena terkena duri tanaman. Aku segera mengantar Rama ke UKS agar mendapat perawatan. Ini menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.